hadir haul Tengku di Anjung di Banda Aceh bersama Habib Muhammad. Kalau tidak salah saat itu tahun 2007 atau 2008 saudara, di bulan Ramadan. Kita naik mobil dari Medan. Saya ingat waktu naik ini mobil Mercy yang nyetir Bang Abi. Tadi ada orang yang hadir itu. Dari Medan naik mobil. Begitu masuk mobil, Hanif mulai baca Ratibul Atos. Marhaba baca. Saya pikir setelah Ratibul Atos selesai, lanjut Ratibul Haddad. Lanjut lagi baca Ratibul Haddad. Saya pikir setelah itu selesai, lanjut Yasin. Lanjut Yasin. Setelah itu selesai, saya pikir lanjut Tabarak. Lanjut Tabarak. Setelah itu saya pikir selesai, lanjut Waqiah, lanjut Waqiah. Setelah itu saya pikir selesai, lanjut Ratibul Idrus, lanjut Ratibul Idrus. Setelah itu saya pikir selesai. Seumur hidup saya baca maulid di dalam mobil cuma sama Habib Muhammad, saudara. Saking nggak mau waktunya kosong untuk selain zikir. Terus nggak berhenti, saudara. Terus isi lisannya tidak pernah kering dari zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak pernah kering, enggak pernah putus. Andai kata jalan dari Aceh ke Tanjung Pura misalkan, atau ke Tualancut, di Tualancut nginep, maka nanti perjalanan dari Tualancut ke Langsa zikirnya mulai baru lagi. Nginep di Langsa, dari Langsa lanjut ke Simpang Ulim, maka perjalanan dari Langsa ke Simpang Ulim zikirnya lanjut baru lagi, saudara. Dari awal lagi kita disuruh. Masya Allah, hayatuhu zikir. Galap warab, orang yang hatinya nggak berhenti nyambung terus beribadah kepada Allah Subhanahu. Makanya saudara, beliau hidupnya habis buat zikir, nggak putus-putus buat zikir. Bahkan sampai ketika beliau sakit, saya ingat di Darul Mustafa di Condet, kalau beliau sakit sekalipun saudara, itu sholat 5 waktunya nggak putus berjamaah. Dalam keadaan sudah sakit, badannya udah serba nggak enak, tidurnya nggak enak, makannya nggak enak, palanya terus-terusan pusing, sudah bengong, tapi tetap nggak mau berhenti sholat jamaah, sudah. Kalau belum ada temannya tidak mau sholat Habib Muhammad. Saya dipanggil nemenin berjamaah waktu saya di situ. Setelah berjamaah beliau udah nggak mampu baca zikir karena udah sakit, saudara. Kita disuruh baca zikir, tetap imma qara au quri'a alaih. Kalau nggak baca zikir harus ada yang baca zikir di sampingnya, saudara. Itulah Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Hidupnya nggak berhenti menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa yang terjadi? Yamutul maru ala ma'asya alaih. Hidupnya seseorang tergantung matinya seseorang, tergantung bagaimana matinya, bagaimana hidupnya, saudara. Hidupnya beliau zikir, maka wafatnya juga dalam keadaan zikir. Tadi Habib Muhsin sedikit cerita, saudara. Kata Habib Muhsin, bagaimana akhir-akhir hayat beliau. Saya ingat saat itu saya lagi di Jakarta sebelum peresmian Masjid Ba'alawi, karena waktu itu Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik Syihab baru pulang dari Saudi Arabia. Saat itu keadaannya sedang gonjang-ganjing luar biasa. Beliau baru masuk penjara. Doakan mudah beliau panjang umur, sehat walafiat. Karena saya ingat betul waktu itu Habib Muhammad telepon beliau dari Aceh ketika beliau mau pulang. Beliau baru pulang, Habib Rizik, saya pengen antum yang datang peresmian Masjid Ba'alawi. Tapi saat itu ketika peresmian Masjid Ba'alawi, beliau kondisinya sudah ditangkap, sudah di dalam penjara. Tapi insya Allah doa dan keberkahannya sampai ke tempat ini. Habib Rizik salam untuk semua yang hadir. Doakan mudah-mudahan beliau terus dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Saat itu saya di Jakarta, Bu, Pak. Habib Muhammad akhirnya video call. Saat itu saya video call melalui salah satu yang ada di sini. Saya bicara sama Habib Muhammad. Tadi Habib Muhsin mengatakan hari Jumat Sabtu udah gak sadar, hari Ahad peresmian. Saya ingat saya video call hari Kamis saat itu, saudara. Saya video call hari Kamis, saya video call, saya katakan Nabi Muhammad sehat insya Allah, Nabi Muhammad baik insya Allah, Nabi Muhammad. Kata beliau apa, Hanif, jangan doain anak baik, jangan doakan anak sehat. Beliau ngomong sambil nangis, doakan anak husnul khatimah. Jangan doakan anak sehat, jangan doakan anak baik, doakan anak husnul khatimah. 4 hari sebelum meninggal, saudara. Dan memang dari ketika sakit setahun, setengah tahun sebelumnya, beliau selalu kalau ketemu sampai nangis, doakan anak husnul khatimah, kata beliau, saudara. Luar biasa. Dan apa kata beliau, Hanif, doakan anak husnul khatimah. Anak udah gak kuat, anak mau ketemu Allah, ketemu Rasulullah. Beliau saya dengar sendiri ketika video call. Apa kata beliau? Selesai peresmian masjid, saya sudah mau ketemu
wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan tepat yang beliau katakan, doa beliau mustajab, tepat yang beliau katakan, saudara. Hari Jumat beliau nggak sadar, Sabtu nggak sadar, seperti Habib Muhammad Habib Muhsin tadi katakan. Ahadnya peresmian tanda tangan itu hari apa, Habib? Seminggu sebelumnya. Ahadnya peresmian, kondisi beliau sudah payah, di sini acara tapi beliau di rumah. Ahadnya peresmian sudah selesai peresmian Ahad pagi, malamnya ibadallah seperti biasa adatnya beliau ngajak keluarga sholat berjamaah, diajak mantunya Habib Muhsin, diajak putrinya untuk sholat berjamaah bersama beliau, diistinjakan, dicebokkan, dibersihkan, diwudukkan, kemudian sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah seperti biasa beliau nyuruh baca Ratibul Attas, dibacakanlah Ratibul Attas, dan istiqamahnya beliau setiap baca Ratibul Attas setelah Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir, sebelum Fawatih baca Dzikrul Jalalah yang sering dibaca Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ketika dibaca itu Dzikrul Jalalah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tutup lisannya, tutup mulutnya, tutup usianya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Selesai Dzikrul Jalalah, di situ beliau berpulang ke rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Bisyarah dari Nabi, saudara. Siapa orang yang ucapan terakhirnya dari kehidupannya di dunia la ilaha illallah, maka bisyarah, kabar gembira dari Nabi, dakhala al-jannah, dia akan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Matinya beliau seperti hidupnya. Hidupnya nggak lepas dari zikir, nggak lepas dari sholat jamaah, nggak lepas dari la ilaha illallah. Akhirnya Allah wafatkan dalam keadaan zikir, Allah wafatkan dalam keadaan berjamaah, Allah wafatkan dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudara, kita hadir di tempat ini bukan sekedar untuk mendengarkan kisah ini, saudara, tapi bagaimana kita bisa meniru ibadallah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Beliau hidupnya zikir, wafatnya zikir. Kita dalam hidup kita apa yang kita lakukan sehari-hari, saudara? Hidupnya handphone, hidupnya dengarkan lagu nggak selesai-selesai, hidupnya nonton hal-hal yang tidak bermanfaat, hidupnya riba, na'udzubillah. Apakah ingin matinya juga dalam keadaan riba? Apakah ingin matinya juga dalam keadaan lalai? Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Amin ya rabbal. Bahkan nggak sampai di situ, saudara. Itu baru satu sisi yang berkaitan dengan beliau. Di sisi lain, kita lihat saat ini alhamdulillah luar biasa. Kita hadir pagi hari ini untuk memakmurkan daripada peresmian kubah beliau yang dibangun arsitekturnya sedikit mirip dengan kubah kakeknya Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Saudara, ibadallah, Habib Muhammad kuburnya banyak diziarahi orang, saudara. Berkah luar biasa. Simpang Ulim yang tadinya desa nggak dikenal. Siapa yang kenal Simpang Ulim, saudara? Saya datang ke Simpang Ulim tahun 2007, 2008, masih sepi, belum ada rumah-rumah besar seperti ini, belum ada bangunan, ini masih sawah, surau pun masih begitu sederhana, tapi berkat seorang kekasih Allah, Simpang Ulim jadi makmur, rame, berziarah, nggak bertidak kepada Allah, jadi keberkahan. Orang sudah wafat, tapi membawa keberkahan buat yang masih hidup, saudara. Penduduk Simpang Ulim ikut kecipratan barakahnya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Sudah, kenapa bisa seperti ini? Salah satu sebabnya, saudara, nggak lain dan nggak bukan beliau matinya banyak diziarahi orang, karena ketika beliau hidup beliau nggak pernah lupa menziarahi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Silahkan yang pernah jalan bersama beliau, apalagi lintas kota, saya pengalaman setiap tahun dulu saya tahu, setiap bulan Maulid, habis Maulid di tempat Sayyid Non di Medan, langsung Maulid di sini besoknya biasanya.
Begitu juga kalau Ramadan. Kadang-kadang Ramadan Medan dulu baru sini, atau kadang-kadang sebaliknya, sini dulu baru Medan. Setiap tahun waktu zaman saya mondok di Dalwa, diajak oleh Habib Muhammad ke liburan, saudara. Luar biasa, nggak lewat satu kuburan pun kecuali ziarah, saudara. Nggak pernah putus. Selalu rute yang saya ingat, kalau dari Medan mampir dulu ke Tanjung Pura. Syekh siapa? Habib Muhammad itu. Gurunya Habib Muhammad. Guru beliau ketika masih kecil di Tanjung Pura, nggak lupa dia ziarah. Sampai lanjut setelah itu, saudara, beberapa makam-makam aulia. Kemudian sampai di Langsa, ziarah. Di Idi, ziarah. Di Simpang Ulim, ziarah. Sampai Tengku di Bukit, terus sudah ke Aceh, sampai ke Tengku di Anjung, sampai ke Syekh Kuala. Dan menariknya, saudara, walaupun hanya nggak berjauhan jaraknya tempat ziarah tersebut, kalau ziarah di tempat pertama baca Yasin, Tabarok, sama Ratib, maka ziarah di tempat kedua nggak berkurang sedikit pun, saudara. Mau 10 kali ziarah sehari seperti itu yang dibaca, nggak berubah, asal kuat aja kalau ikut, saudara. Asal kuat. Saya kalau udah ikut sama beliau, pokoknya kalau ada kesempatan ringkes beliau nggak tahu saya ringkes, benar dimaafin sama beliau. Saking saya nggak kuat mau ikut seperti beliau, istiqomahnya, ziarahnya nggak putus. Saya ingat dulu waktu ziarah Tarim di kota Tarim, ziarah Zambal. Ziarah Zambal ini aulianya banyak, Pak. Satu makbaro itu aulianya banyak, tapi ada titik-titik yang utama yang diziarahi saat itu yang utama. Biasanya para habaib kalau ziarah Zambal paling baca Yasin itu cuma 3 kali. Ketika ziarah Segi Mogadam, ziarah Sayyidina Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, sama ziarah Imam Al-Haddad, bas. Sisanya nggak baca Yasin, diniatkan buat semuanya. Tapi Habib Muhammad ziarah Zambal, saudara, di semua titik-titik yang utama semuanya beliau baca Yasin, saudara. Sampai rombongan yang berangkat saat itu nggak ada yang kuat, ditinggal Habib Muhammad, saudara. Nggak ada yang sanggup mengikut ziarahnya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Begitu beliau ditinggal, yang saya dengar dari orang yang nganterin beliau, akhirnya yang nyamperin beliau, yang jemput Al-Allamah Al-Arif Al-Habib Hasan bin Abdullah Syafri, saudara. Dijemput oleh Al-Habib Hasan bin Abdullah Syafri. Luar biasa, ziarah aulianya nggak putus. Kalau di Jakarta nggak berhenti, setiap bulan pasti ada rutinan ziarah ke makamnya para wali, menyambung ikatan batin, mendekatkan diri kepada Allah, mengenang perjuangan mereka, mengenang kematian. Ziarahnya luar biasa. Setia ke orang tuanya, setia ke gurunya, setia. Meskipun sudah wafat nggak pernah dilupakan. Fatihah nggak berhenti-berhenti, nggak pernah putus, nggak pernah kurang sedikit pun. Akhirnya apa yang terjadi? Semasa hidupnya beliau hubungan batinnya kuat, sering ziarah para aulia Allah, ziarah para kekasih Allah dengan penuh istiqamah dan penuh ketulusan. Maka setelah wafatnya makam beliau dipenuhi dengan penziarah, saudara. Allah tunjukkan keberkahan, karamah yang sama-sama didengar oleh penduduk Simpang Ulim. Sehari setelah beliau wafat, penziarah berdatangan Simpang Ulim yang tadinya tidak dikenal, tapi saat ini menjadi begitu berkah, terkenal di mana-mana. Di Jakarta orang tahu Masjid Pahlawi Simpang Ulim, saudara. Takbir, takbir. Kenapa bisa seperti ini setelah matinya? Karena saat hidupnya seperti itu, ibadah Allah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Sekarang tinggal pertanyaan buat kita masing-masing. Kamu mau mati seperti apa? Lihat hidupmu sekarang. Apa yang kau petik nanti adalah apa yang kau tanam hari ini. Apa yang kau petik nanti apalah apa yang kau tanam hari ini, saudara. Habib Muhammad sudah memetik apa yang beliau tanam semasa hidupnya. Saat ini beliau tanam. Ribuan orang saat ini kumpul di Simpang Ulim setelah wafatnya beliau. Jasad beliau sudah terbujur kaku di bawah tanah, tapi namanya masih hidup, saudara. Kenangannya masih hidup, amal solehnya masih hidup, semuanya masih hidup berkat daripada kesolehan beliau dan kedekatan beliau kepada kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jam berapa nih? Udah jam 12 kurang seperempat. Kira-kira lanjut atau jangan? Kurang semangat jamaahnya, lanjut atau jangan? Kurang keras, lanjut atau jangan? Kurang kencang, lanjut atau jangan? Masih semangat? Lanjut? Ya,
biasa kepada urusan dakwah, saudara. Perhatian beliau dalam qadaya da'awiyah, dalam urusan dakwah, mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Pak keliling sama beliau. Ini saya yang ngalamin beliau di masa tuanya, bagaimana masa muda. Saya keliling sama beliau dari Medan sampai Banda Aceh, mampir-mampir. Saya ingat mampir itu di rumahnya Habib Abdullah Jamalullah, mampir lagi di tempat Al Habib Abdullah Kairo di rumah Habib Ahmad, mampir lagi di Simpang Ulim, mampir lagi di Roksmawi di tempat Habib Hasan, mampir lagi terus sampai ke Banda Aceh. Itu setiap hari saudara, ba'dal asar dan ba'da tarawih. Mau ada orang, nggak ada orang, pokoknya habis ada subuh dan ba'da tarawih. Mau ada orang, nggak ada orang, pokoknya ta'lim. Mau ada orang, nggak ada orang, pokoknya harus ceramah. Saya saat itu saudara, yang membiasakan saya pertama kali ceramah keliling beliau, saudara. Walaupun di depannya hanya 2 orang, saya ceramah nggak langsung depan ribuan orang seperti ini, nggak langsung keliling dari kota ke kota, dari mimbar ke mimbar. Habib Muhammad ngajarkan saya, pada subuh cuma 2 orang di rumahnya Said Nun. Pada subuh hanya 2 orang, cuma beliau sama istrinya, saudara, sama Habib Muhammad. Libur nggak pengajian, Beb? Nggak ada libur. Ceramah nggak putus, Beb? Cetak ceramah, sampaikan 1-2 hadis, nggak peduli walaupun hanya 2 orang, saudara. Shallu ala Nabi Muhammad. Di Darul Mustafa, Habib Muhammad ini bukan orang kaya, Pak, bukan orang pengusaha yang duitnya banyak. Habib Muhammad bukan bisnismen yang duitnya miliaran triliunan, tapi ngasih makan orang nggak berhenti. Di Darul Mustafa Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal 30, sahur dan buka puasa beliau kasih makan orang, saudara. Kadang 10 orang, 20 orang, kadang sampai 50 orang. Tiap hari Habib Muhammad. Pengajian yang mingguan saja, ada yang malam Rebo, ada yang Rebo subuh, ada yang Rebo sore, ada yang Ahad subuh. Beliau bukan orang alim, beliau bukan ahli baca kitab, bukan. Tapi beliau banyak ambil ilmu dzauq dari orang-orang saleh, saudara. Tapi meski demikian, beliau panggil ustaz-ustaz yang muda-muda, beliau panggil kiai-kiai, beliau panggil habib-habib muda, beliau bayar, saudara. Beliau bayar, digaji, ngajar, dibayar oleh beliau, padahal bukan orang kaya, saudara. Makanya yang isi di majelis beliau dari dulu itu salah satunya pengajian malam Rebo dulu yang isi Habib Mundir dan Musawa, Habib Quraisy Baharun. Pengajian Rebo sore yang isi ulama-ulama besar, saudara, Habib Hamid Al-Kaf, dan terus sekarang sampai nyambung Darul Mustafa, saudara. Perhatiannya terhadap urusan dakwah luar biasa. Nggak lihat jumlah, nggak lihat keadaan, kapanpun, dimanapun, ada uang, tidak ada uang, dakwah tidak boleh berhenti. Masya Allah, ini jadi PR buat kita, saudara, jadi PR buat kita semua. Apalagi kita masyarakat Aceh yang Allah berikan kenikmatan bisa mengenal syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aceh yang begitu banyak pesantren, Aceh yang begitu banyak dayah-dayah, Aceh yang paling pertama mengenal Islam di bumi NKRI ini, saudara. Ini Indonesia saat ini begitu butuh daripada dakwah kita, saudara. Ada guru saya Dr. Habib Segaf Baharun, rektor Universitas Islam Darul Ulumah wa Dakwah. Ada seseorang melakukan survei, Pak, melakukan survei. Apa isi surveinya? Ini dari 200 juta lebih orang Islam di Indonesia, yang katanya umat Islam terbesar di dunia. Dari 200 juta lebih, yang ngaji berapa orang? Yang belajar agama berapa orang? Berapa persen? Yang ngambil ilmu kepada ulama, kepada habaib, kepada kiai berapa persen? Disurvei, saudara. Karena kita lihat di mana-mana saat ini majelis maulid ramai, betul? Kita lihat di mana-mana majelis haul ramai, betul? Saya mau tanya, majelis haul ramai bagus atau tidak? Bagus. Jawab yang kompak, bagus atau tidak? Bagus. Majelis maulid ramai bagus atau tidak? Bagus. Tabligh akbar ramai bagus atau tidak? Bagus. Bagus, kita senang. Tapi kita juga bertanya-tanya, pengajian ramai atau tidak? Tidak. Nuntut ilmu ramai atau tidak? Tidak. Diteliti, sudah.
resmi, hasilnya mencengangkan saudara. Ternyata yang ngaji baik di pesantren atau di madrasah atau di majelis atau kepada guru dari masyarakat Indonesia, umat Islam di Indonesia, yang ngaji, yang nuntut ilmu tidak sampai 20%, saudara. Artinya apa? 80% lebih yang nggak kenal halal haram, yang nggak kenal bagaimana cara wudhu yang benar, sholat yang benar, nggak kenal syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini PR kita, saudara. Ini PR kita. Saya pernah menangis, Pak, melihat satu video. Ada video eksperimen sosial. Anak-anak perempuan pakai baju putih abu-abu, usia SMA, tapi pakai jilbab. Saya nggak tahu apakah di madrasah aliyah atau di SMA negeri, tapi pakai jilbab, putih abu-abu pakai jilbab. Eksperimen sosial, ditanyakan kepada mereka 2 pertanyaan. Apa 2 pertanyaan tersebut? Pertanyaan pertama, sebutkan 5 YouTuber paling terkenal di Indonesia. Semuanya bisa jawab, cepat semuanya jawab. Atta Halilintar, Ria Ricis, Rans Entertain, Deddy Kobuzer, Tan Boykun yang makannya banyak gitu. Semuanya bisa jawab lancar. Habib kok bisa jawab, Beb? Ya, tiap hari muncul di YouTube, saudara. Yang trending dia lagi. Semuanya bisa jawab. Anak-anak pakai baju putih abu-abu nih, perempuan pakai jilbab. Oke, diajukan pertanyaan kedua. Apa pertanyaan keduanya? Sebutkan ada berapa rukun iman, ada berapa rukun Islam, dan sebutkan. Begitu diajukan pertanyaan kedua nih, ada berapa rukun Islam dan sebutkan, langsung tampangnya pura-pura bego, saudara. Ada yang jawab 6, ada yang jawab 5. Begitu disebutkan yang pertama, iman kepada Allah, padahal tanya rukun Islam. Ada yang menyebut 5, sebutkan 1, 2, bisa 3 sampai 5, lupa, saudara. Ini yang ditanya baru rukun Islam, belum ditanya syarat sahnya sholat, belum ditanya syarat sahnya Jumat, belum ditanya tentang shaum, puasa, yang membatalkan puasa, yang membatalkan sholat. Ini yang ditanya baru rukun Islam. Tapi jawabannya seperti itu, saudara. Ini PR kita. Saya menangis ketika melihat ini, saudara. Saya khawatir kita akan ditanya oleh Allah atas ini semua, saudara. Apa yang sudah kita lakukan akan ini semua, ibadah Allah. Mereka-mereka yang pakai tato, anak-anak pang, mereka-mereka yang di diskotik, mereka-mereka yang sedang asik dalam maksiat, mereka-mereka yang tenggelam di dalam dunia narkoba, mereka yang musyrik, mereka umatnya Nabi Muhammad. Mereka umatnya Nabi Muhammad. Sebagaimana kita merasakan nikmatnya duduk di majelis ilmu, mereka juga berhak untuk merasakan nikmatnya duduk di majelis yang seperti ini, saudara. Habib, mereka nggak mau diajak, Habib. Mereka nggak mau dirangkul, Habib. Saudara, terkadang bukan mereka yang nggak mau diajak, terkadang kita yang tidak mengajak, saudara. Terkadang kita yang tidak merangkul, terkadang kita yang tidak lalai, kita yang lalai, saudara. Saya bicara seperti ini bukan asal bicara, Bapak Ibu sekalian. Saya punya pengalaman pribadi. Ketika saya mondok di pondok pesantren Bareskrim Polri. Ada yang mau daftar di pondok pesantren Mabes Polri? Penjara, Pak, penjara. 1 tahun di penjara, 1 kamar dengan Sayyidil Walid Al Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Mudah-mudahan beliau dijaga dilindungi oleh Allah. 1 kamar dengan beliau dan Ustaz Sobri Lubis. Saya, beliau sama Ustaz Sobri, walaupun kasus kami adalah kasus pasal 14 ayat 1, panjang lah kalau saya jelasin, saudara. Ya, tapi kami ditaruhnya di blok narkoba, di penjaranya, saudara. Di penjaranya di blok narkoba. Jadi 1 blok penjara itu semuanya tahanan narkoba, kecuali kamar kami saja, saudara. Luar biasa, saudara. Begitu ditahan di dalam, itu Sayyidul Walid Al Habib Rizik Syihab yang pertama kali masuk, kemudian saya dan Ustaz Sobri menyusul. Luar biasa yang kita lihat di dalam, saudara. Mereka mengatakan kepada kami, Habib, kami sebelumnya nggak pernah sholat, Habib. Kami nggak pernah sholat, Habib. Ada yang patoknya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Habib, kami nggak pernah puasa di bulan Ramadan. Habib, kami nggak pernah duduk di majelis ilmu. Habib, kami nggak pernah nginjak masjid. Habib,
Walid Habib Rizik ngajak kita dakwah di dalam. Kita jadikan pesantren itu penjara seperti pesantren. Setiap habis subuh beliau ngajar tasawuf. Setiap habis asar Ustaz Sobri ngajar hadis. Habis maghrib saya mimpin Rotibul Attas, kemudian dilanjutkan dengan pengajian fikih Safinatun Najah. Malam jam 9 kita bikin pengajian Al-Quran, pengajian Al-Quran Iqra. Jadi tahanan-tahanan yang sudah bisa baca Al-Quran kita berdayakan untuk ngajar tahanan-tahanan yang belum bisa baca Al-Quran. Kebanyakan yang udah bisa baca Al-Quran tahanan narkoba dari Aceh, saudara. Pinter-pinter baca Qurannya udah. Tapi luar biasa. Waktu saya sama Habib Rizik masuk penjara, yang pertama bantu kami di dalam adalah tahanan-tahanan dari Aceh, saudara. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah! Kita berdayakan. Yang bisa baca Quran diberdayakan untuk ngajar yang nggak bisa baca Quran. Baca Iqra, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu dibimbing pelan-pelan, dituntun, dinasehati, diajak pikir, diajak sholat, diajak ngaji pelan-pelan terus. Beliau Habib Rizik kalau ada rezeki beli makanan dari luar dibagi-bagi untuk semuanya. Kalau ada rezeki uang lebaran beli baju koko, beli sarung dibagi-bagi buat para tahanan, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Yang tadinya nggak pernah sholat, saudara, yang tadinya tidak pernah sholat, justru sebaliknya jamaahnya paling istiqamah, bahkan tahajudnya tidak tinggal, saudara. Luar biasa. Yang tadinya nggak puasa Ramadan, begitu masuk ke bulan Ramadan dia jaga puasanya. Bahkan di antara mereka ada yang 6 hari sekali hatam Al-Quran, saudara. Padahal tahanan narkoba bahkan nyambung puasa Syawal, setelah Syawal nyambung puasa Senin Kamis. Bahkan ada satu yang lucu, Bapak Ibu, ada satu tahanan dari Jakarta, usianya masih muda, 20-an tahun. Saya ingat vonisnya 13 tahun. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia waktu masuk penjara belum bisa baca Al-Quran, alif ba ta nggak kenal. Akhirnya begitu masuk langsung masuk kelas Iqra, saudara. Begitu masuk kelas Iqra, karena orangnya serius, 3 bulan selesai Iqra 6 bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah. Setelah dia bisa baca Al-Quran, saudara, dia cari cara untuk ngubungin orang tuanya. Dia telepon ibunya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ibu. Alhamdulillah bu, saya sudah hatam Iqra, saya sudah bisa baca Al-Quran. Ibunya begitu dengar itu nangis, ibunya, saudara. Masya Allah nak, Alhamdulillah nak, ibu senang kamu bisa baca Al-Quran. Kenapa nggak dari dulu saja kamu di penjara nak? Artinya apa, saudara? Mereka bukannya nggak mau, mereka mau. Mereka yang jauh dari Islam, jauh dari majelis, bukannya tidak bisa. Mereka bisa untuk dirangkul. Hanya saja terkadang kita yang tidak maksimal untuk menggunakan media-media dakwah yang kita punya, saudara. Karenanya selesai dari haul ini saya ingin ingatkan, saudara, Al-Habib Muhammad sudah meninggalkan masjid ini, saudara. Al-Habib Muhammad juga meninggalkan madrasah di tempat ini. Maka ini jadi tanggung jawab Anda semua, tanggung jawab bersama. Ini masjid bukan rumahnya Habib Muhammad, tapi rumahnya Allah yang ditinggalkan oleh Habib Muhammad. Ini masjid, ini yayasan bukan milik keluarga Habib Muhammad secara pribadi, tapi beliau bangun ini buat orang Aceh, buat orang Simpang Ulim, saudara. Maka Anda semua yang bertanggung jawab untuk memakmurkan masjid ini, Anda semua yang bertanggung jawab memakmurkan majelis-majelis di tempat ini, Anda semua yang memakmurkan, bertanggung jawab terhadap kegiatan dakwah di tempat ini, maksimalkan semaksimal mungkin. Beliau kalau mau bangun di sekitar Jakarta bisa, tapi kenapa bangunnya sampai ke Aceh jauh-jauh? Andai mau bangun di Bogor, tanah kosong di Bogor masih banyak. Kalau mau bangun di Banten, tanah kosong di Banten masih banyak, dekat dari Jakarta. Tapi kenapa jauh-jauh ke Simpang Ulim, ke Aceh? Beliau ingin besarkan desanya, saudara. Beliau ingin besarkan kampungnya. Beliau ingin di kampung ini menjadi kampung yang menghidupkan syiarnya Nabi Muhammad. Maka tanggung jawab kita, saudara. Jangan hanya semangat ketika haul, tapi setelah itu ketika kegiatan sehari-hari lepas,
ketika pengajian lemes, ketika nasyata, kegiatan-kegiatan dakwah yang lain di tempat ini terus kita lemes, saudara. Itu namanya cinta dusta, cinta palsu, cinta bohong. Kalau kau ingin dikumpulkan di akhirat bersama Habib Muhammad, maka lanjutkan perjuangan beliau, lanjutkan kesolehan beliau, lanjutkan dakwah beliau, berjuanglah beliau. Dulu beliau berjuang dengan waktu, maka kalau kita pengen seperti beliau, berjuanglah dengan waktu kita, saudara. Dulu beliau berjuang dengan harta, kalau pengen seperti beliau, berjuanglah dengan harta, saudara. Dulu beliau berjuang dengan jiwanya, kalau pengen seperti itu, berjuanglah dengan jiwanya. Dulu beliau berjuang dengan segala yang dimiliki untuk Allah, untuk Rasulnya. Lantas buahnya apa? Buahnya yang kita saksikan pada hari ini. Maka kalau ingin seperti beliau, berjuanglah sebagaimana beliau berjuang ibadah Allah. Oleh karena itu, saudara, mari saya ajak, jangan berhenti berjuang, baik di tempat ini atau di tempat manapun, saudara. Jangan berhenti berjuang dakwahnya Sayyidina Muhammad. Jangan pernah berhenti perjuangkan daripada amar ma'ruf nahi munkarnya Sayyidina Muhammad. Jangan pernah berhenti perjuangkan ekonominya Islam. Jangan pernah berhenti perjuangkan segala hal yang berkaitan dengan Sayyidina Muhammad. Saudara, saya baru keluar penjara 1 tahun yang lalu. Beresiko saya teriak-teriak keliling daerah ini, saudara. Tapi kenapa mau tidak mau harus teriak, menyampaikan hal-hal banyak yang berkaitan dengan keumatan? Karena ini perjuangannya Sayyidina Muhammad, saudara. Target kita bukan di dunia, tapi target kita di akhirat. Makanya saya ajak umat Islam seluruhnya, khususnya para ulama, khususnya para walid, khususnya para abadi, khususnya para santri, khususnya umat Islam, jangan pernah berhenti berjuang, jangan pernah berhenti dakwah, jangan pernah berhenti amar ma'ruf nahi munkar, jangan pernah berhenti berjihad, jangan pernah berhenti bela negara, jangan pernah berhenti bela bangsa. Apapun yang terjadi, dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, dibunuh sekalipun, saudara, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah. Umat Islam jangan pernah mundur untuk perjuangkan agama Allah, saudara. Takbir, takbir, takbir. Oke, saya mau tanya umat Islam, jawab yang kompak. Siap kita bersatu? Orang keras Aceh siap bersatu? Simpang Olim siap bersatu? Siap lanjutkan perjuangan Habib Muhammad? Siap lanjutkan dakwah beliau? Siap lanjutkan dakwah Islam? Siap lanjutkan amar ma'ruf nahi munkar? Siap terus jaga Aceh? Siap jaga Indonesia? Siap tegakkan syariat Islam? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma salli alaihi wa ala. Terakhir sebagai penutup, saudara, karena sudah di 12 siang, kita sebentar lagi akan tutup acara ini dan akan meresmikan daripada kubbah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Sama-sama kita baca sholawat dengan niat mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah qabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya. Baik. Nanti sambil kita baca sholawat, sambil ada yang keluar membagikan konsumsi. Tapi saya mau semua tetap fokus pada sholawat. Siap goncangkan Aceh dengan sholawat? Siap. Orang keras siap goncangkan Aceh dengan sholawat? Siap. Orang kencang siap goncangkan Aceh dengan sholawat? Siap. Mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Amin. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Allah sehatkan badannya. Amin. Hadir dibahagiakan dunia akhiratnya. Amin. Diberikan husnul khatimah. Mudah-mudahan berkat sholawat Aceh diberkahi oleh